Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anugerah Satribowo dengan NRP 5021251021 dari Departemen Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan. Dan di video kali ini saya akan merangkum mengenai materi-materi yang saya dapatkan selama LKMM Pratirya dengan tema Beyond the Galaxy. Jadi untuk materi pertama yang saya dapatkan adalah mengenai sejarah dan makna FTK 1. Sejarah FTK 1 bermulai dari berdirinya Fakultas Teknik Perkapalan yang didirikan pada tahun 1960, yang kemudian baru berdiri sebagai Fakultas Teknologi Kelautan atau FTK di tahun 1982 bersama dengan berdirinya Departemen Teknik Sistem Perkapalan dan Departemen Teknik Kelautan. Dan sekarang FTK sudah berdiri dengan 4 departemen dan 5 jurusan, yaitu ada jurusan Teknik Perkapalan, jurusan Teknik Sistem Perkapalan, jurusan Teknik Kelautan, jurusan Teknik Transportasi Laut, dan jurusan Teknik Lepas Pantai. Dan untuk FTK untuk makna FTK 1 mengartikan bahwa walaupun FTK sekarang sudah terbagi-bagi menjadi banyak departemen, kita sebagai warga FTK harus saling merangkul dan saling support satu sama lain karena kita berasal dari dunia sama. Serta kita juga harus bisa menjaga nama baik FTK. Kemudian untuk materi kedua yang didapatkan pada Dewan adalah tentang definisi dan tujuan LKMM serta sejarahnya. Di mana LKMM adalah singkatan dari Latihan Keterampilan Manajerial Mahasiswa, di mana latihan adalah proses perkembangan diri, keterampilan adalah kemampuan melakukan sesuatu, dan manajerial memiliki arti mengenai penggunaan sumber daya yang efektif. Jadi LKMM adalah program perkembangan mahasiswa dalam penggunaan sumber daya yang efektif. Sumber daya secara efektif. Sejarah LKMM dimulai di tahun 1985, di mana pada saat itu LKMM hanya memiliki satu tingkat dan jenjang. Hanya baru pada tahun 2012, LKMM mulai terstruktur dan terkoordinasi. LKMM juga memiliki beberapa tingkatan, skala, dan tujuan. Jenis-jenis LKMM yang ada di ITS adalah LKMM pratingkat dasar yang mempelajari mengenai kemampuan diri dan skalanya ada pada tingkat fakultas. Kemudian ada LKMM tingkat dasar yang berfokus kepada kepanitiaan dan skalanya ada pada tingkat jurusan. Lalu ada LKMM tingkat menengah yang fokus kepada keorganisasian dan skalanya ada pada tingkat institut. Dan yang terakhir ada LKMM tingkat lanjut yang berfokus kepada opini publik dan skalanya adalah umum. Lalu untuk membedah tema LKMM Pratirya kali ini, judul LKMM Beyond the Galaxy memiliki arti mengenai eksplorasi kemampuan diri dan arahan untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian materi yang dipaparkan selanjutnya pada D2 adalah tentang persepsi dan kesalahan berpikir, di mana persepsi adalah cara seseorang memproses suatu informasi menggunakan panca inderanya dan berpikir adalah penggunaan akal untuk membentuk konsep, bernalar, dan mengambil keputusan. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama adalah pengalaman hidup, yang kedua adalah informasi yang diterima, yang ketiga adalah pendidikan, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ciri-ciri perspektif ada 3. Yang pertama adalah subjektif atau datang dari orang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah belum tentu benar, tetapi tidak dapat disalahkan. Dan yang ketiga, perspektif bisa logis maupun tidak logis. Kemudian untuk cara berpikir seseorang itu dapat dibagi menjadi 2. HOTS dan LOTS. HOTS atau High Order Thinking Skills. LOTS adalah Low Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi seseorang, di mana bila seseorang itu diberikan suatu informasi, ia akan lebih mencoba untuk memahami dibandingkan menghafal. Dan Low Order Thinking Skill adalah sebaliknya, atau keterampilan tingkat rendah seseorang. Karakter seseorang yang memiliki LOTS atau Low Order Thinking Skill adalah orang yang lebih suka untuk menghafal, menyalin, dan menyontek dibandingkan untuk memahami suatu konsep. Beberapa contoh kesalahan berpikir lainnya adalah bandwagon atau menganggap sesuatu itu benar karena sebagian orang merasa demikian. Kemudian ada juga hasty generalization, post hoc, slippery slope, dan stereotyping. Ada beberapa cara untuk mencegah kesalahan berpikir. Yang pertama adalah untuk berkonsentrasi, yang kedua adalah dengan mencoba untuk melihat berbagai sudut pandang, lalu dengan menambah wawasan, bertanya bila ada informasi yang kurang jelas, dan yang terakhir adalah untuk diskusi dan mencari tahu mengenai sumber informasi. Kemudian materi yang kedua dari D2 adalah mengenai mendengar yang aktif dan berbicara efektif. Mendengar aktif adalah mendengar dan memahami makna pembicara serta dengan intensitas empati dan ketersediaan untuk bertanggung jawab. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu hanya sebatas menangkap suara, sedangkan mendengarkan adalah memahami pesan dan melibatkan pikiran. Beberapa prinsip mendengarkan secara aktif adalah
hadir dengan pikiran terbuka, mengamati maksud, dapat membedakan fakta dan opini, dan dapat menghindari bias dan prasangka. Kemudian berbicara efektif adalah menyampaikan maksud dan tujuan dengan sistematis, secara jelas tanpa makna ganda, padat, lugas, dan mudah dipahami. Kemudian untuk materi ketiga di D2 LKMM Pratedi adalah mengenai aku, atau singkatan dari ambisi, kenyataan, dan usaha yang didasari oleh pola pikir prestatif. Ambisi adalah target atau impian yang kita ingin dan atau sedang kita usahakan untuk dicapai. Lalu kenyataan adalah faktor-faktor atau situasi dan kondisi yang mempengaruhi ambisi dan usaha kita. Dan yang terakhir, usaha adalah upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita memiliki ambisi dan ingin berusaha mencapainya, kita harus mengevaluasi kenyataan di sekitar kita yang dapat mempengaruhi ambisi tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah SWOT untuk membantu kita mengambil keputusan yang bijak. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Di mana Strength adalah keunggulan kita secara internal, Weakness adalah kekurangan kita secara internal, Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang baik didapatkan dari luar, dan Threat adalah ancaman dari luar yang dapat menghambat usaha kita dalam meraih target tersebut. Dan materi terakhir D2 adalah mengenai sasaran, resiko, dan konsekuensi. Di mana sasaran sendiri itu mirip dengan ambisi, resiko adalah kesempatan dan hanya sebagai kesempatan atau peluang sesuatu terjadi dalam suatu proses, dan konsekuensi adalah akibat dari perbuatan kita, bisa secara positif ataupun negatif, seperti reaksi setelah aksi. Selama kita mencoba mencapai sasaran kita harus bisa menganalisis risiko dan konsekuensi yang dapat terjadi selama proses atau ketika sasaran kita telah tercapaikan. Kemudian materi pertama pada Day 3 adalah mengenai pengenalan diri. Pengenalan diri adalah cara kita mengevaluasi diri atau melihat kelebihan dan kekurangan kita. Tujuan dari mengenal diri adalah agar kita dapat hidup secara efektif. Ada banyak cara agar kita dapat mengenali diri kita sendiri. Contohnya adalah dengan menggunakan tes MBTI dan jendela Johari. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai pengembangan diri Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai pengembangan diri, di mana pengembangan diri adalah proses atau usaha kita meningkatkan kualitas diri kita. Ada 4 bidang pengembangan yang ditawarkan di ITS. Yang pertama adalah pengembangan di bidang keilmiahan, manajerial, minat bakat, dan kewirausahaan. Lalu selain berfokus pada 4 bidang itu, kita juga harus berkembang sesuai dengan 7 nilai juang 10 November. Di mana yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah intelektual dan memiliki wawasan yang luas, yang ketiga adalah mengendalikan diri, menyesuaikan diri dan berempati, kemudian ada memiliki integritas diri, memiliki judgement yang sehat, bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah rela berkorban, serta memegang nilai kesatuan. Lalu setelah materi pengembangan diri adalah materi mengenai literasi digital, di mana literasi digital adalah kemampuan memproses informasi secara efektif yang didapatkan dari sumber digital. Beberapa tantangan dan ancaman literasi digital adalah maraknya konten negatif, krisis informasi, dan polusi ruang siber. Kemudian materi terakhir LKMM Pratedi adalah mengenai literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan kita untuk mengatur keuangan kita. Literasi finansial adalah topik mengenai konsep dan risiko dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan situasi finansial. Beberapa tujuan literasi finansial adalah mampu mengambil keputusan finansial yang baik, mengurangi perilaku konsumtif, dan mencegah terjerumus pada siklus krisis keuangan pribadi. Sekian ringkasan dari materi-materi yang saya dapatkan dari LKMM Pratingkat Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.